wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahi ta'ala wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sadatina al-Bakri jadi mengumpulkan semua pandangan itu bagi Allah Azza wa Jalla dan masyarakat masyarakat Allah Taala sama semua dari sini dan berbagi dengan semua orang mati fi dunia dan wal akhirah. Tuma ila al-bishri wa al-shara ila al-bishri wa al-bishri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha antumina billahi bi anta taqida ala tafsiri anna Allah ta'ala mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil hawadithin mustaqim an kulli syai'in wahidun qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Wa 'alal ijmali inna lillahi ta'ala kamalatin la tatanahi. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat yang beragam, nikmat panjang umur, nikmat yang tidak terhingga dan yang paling wajib dijaga yang nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, malam hari ini kita selalu kembali ke tempat ini yang dalam rangka takarruf kepada Allah melalui zikir-zikir yang dalam hati kelada dan juga talabul ilmi. Mudah-mudahan di dalam pembacaan kita tadi apa yang menjadi kita, apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam proses ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat. Amin. Semua dosa-dosa kita yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya di akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semuanya diangkat umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang saya muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya jadi dalam pembahasan rukun iman yang pertama, yang bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengiktikadkan, meyakinkan secara terperinci bahwasanya Allah Ta'ala mawjud, Allah Ta'ala qadim, bahwasanya Allah Ta'ala waqa mukhalifun lil hawadithi mustaqim an kulli syai'in. Dan sekarang ada pun lanjutannya, yakni harus beriktikad meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala wahidun, yang satu Allah Ta'ala, atau bahasanya wahdaniyat, esa zatnya, ada di dalam bahasanya esa zatnya, esa sifatnya, dan esa perbuatannya atau af'al, perbuatan. Di dalam maknanya wahdaniyat bisa disimpulkan bahwa dinafikan atau dicabut dari Allah Ta'ala atas 5 bilangan atau kam, itu esa, dari bahasanya esa, maka dari Allah dinafikan atau dicabut dari tiap-tiap bilangan 5 kam atau 5 bilangan. Yani yang pertama kamun fasil fi dzati, dicabut atau dinafikan dari Allah Ta'ala bilangan yang pisah dalam zatnya dari jumlah yang banyak, ya, dalam arti 1 bukan 2 gitu.
dan seterusnya. Atau ya 1 bukan 2, 2 bukan 3 juga, ya dan seterusnya. Gitu, dicabut di dalam kamun fasil fidzati dari Allah bilangan yang pisah, jadi esa, seperti adanya satu toko, adanya satu warung, satu kios di dalam pasar, ya. Dan bukan berarti di dalam pasar itu cuma ada satu, tapi beberapa toko, disebutnya ada satu toko tapi ada di dalam pasar. Gitu, dicabut, dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah esa zatnya. Gitu. Yang kedua, muttasil fi dzati, yakni dinafikan atau dicabut dari Allah taala bilangan atau rangkaian dalam zatnya yang tersusun, ya, dari berbagai juz atau perkara, gitu. Seperti satunya bukan 1/2 atau dan seterusnya dari 2. Seperti apa contohnya? Seperti 1 gelas kopi, ya. 1 gelas kopi, gitu. 1 gelas kopi, tapi di dalam 1 gelas tersebut ada rangkaiannya, ya, bubuk kopinya, gulanya, dan air panasnya, gitu. Tercabut oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Satunya seperti itu zatnya, ya, esa sudah, gitu. Lalu muttasil fi sifat, ya, tercabut dari Allah Subhanahu wa taala yang merangkap di dalam sifatnya dari jumlahan bagian juz sifat yang satu, seperti sifat-sifat di Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi satu, esa tiap-tiap sifat-sifatnya di Allah taala. Itu enggak ada 2, enggak ada 3, bahkan seterusnya, esa. Dan juga yang berikutnya munfasil sifat, yakni dinafikan, dicabut dari zat Allah Subhanahu wa taala yang pisah dalam sifatnya dari jumlahan yang banyak, gitu. Dalam arti enggak ada atau siapapun yang menyerupai Allah, yang mempunyai sifatnya di Allah Subhanahu wa taala, di luar Allah Subhanahu wa taala, gitu. Cuma satu-satunya ada di Allah. Bahasa dunia, bahasa kita mah ada satunya, tunggal, gitu. Bahasa yang layak ke Allah esa, nggak ada yang lagi udah bahasa esa, ya. Esa sifat dan zat dan juga af'alnya. Lalu adapun yang berikutnya, yang kelima, munfasil fil af'al, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dicabut yang pisah dalam penciptaannya, gitu, atau pekerjaannya, perbuatannya, gitu, dari berbagai jenis jumlahan makhluk, gitu. Atau yang mempunyai asar, gitu, ada dalam arti nggak ada sama sekali yang mempunyai asar atau kesan atau bekas, ya, pekerjaan di luar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Udah berarti esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, dan esa di dalam perbuatannya atau af'alnya, gitu. Adapun af'alnya Allah Subhanahu wa taala, yakni bisa terbagi lagi, yakni menjadi 2 bagian.
itu perbuatan atau af'al, pekerjaan Allah. Yang pertama mukhtar. Ya, mukhtar, perbuatan Allah yang disambungkan dengan daya pilihannya makhluk, ya, atau daya ikhtiarnya makhluk. Gitu. Af'alnya Allah terbagi dua bagian. Yang pertama mukhtar, perbuatan Allah atau af'alnya Allah yang disambungkan dengan pilihannya makhluk atau daya ikhtiarnya makhluk. Seperti apa? Seperti Allah menciptakan kaya dan menciptakan miskin. Gitu. Ketika makhluk berusaha, gitu, ketika makhluk berusaha untuk menjadi kaya, gitu, dengan ikhtiarnya sebaik-baiknya mendekatkan kepada Allah, dijalani, gitu, maka disambungkan, gitu, dengan ikhtiarnya itu pekerjaan Allah Ta'ala, gitu, maka jadinya orang bisa jadi kaya tuh seperti itu. Adapun yang kedua, af'alnya dari Allah mutlak, secara langsung, yakni af'al Allah secara langsung tanpa disambungkan dengan perkara yang lain, daya pilihannya makhluk, gitu, mau nggak mau, gitu, makhluk harus terima, gitu, secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Allah menciptakannya langit dan bumi, gitu. Akan tetapi keduanya terkadang bergantian, ya. Akan tetapi terkadang keduanya itu bergantian, gitu. Kadangkala mukhtar jadi mukhtar, ya, mukhtar jadi mukhtar, gitu. Dan juga ada kalanya mukhtar berubah jadi mukhtar, ya. Apa tadi mukhtar? Yakni dikaitkan dengan ikhtiarnya makhluk, ya. Adapun mukhtar secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihatnya mah secara syariatnya mah apa? Dilihatnya mah secara zahirnya mah seorang makhluk tersebut, seseorang ikhtiarnya bagus, gaweannya ya baik, gitu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan dia nggak kaya misalkan, gitu, ya, nggak kaya, gitu. Jadi ada kalanya af'alnya Allah mukhtar bisa berubah jadi muthtar, gitu. Jadi kita seorang mukallaf bahwasannya wajib beriktikad Allah secara terperinci, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib wahdaniyat atau wajib esa, dan mustahil Allah berbilang, gitu, ada 2 atau 3 dan seterusnya, mustahil, gitu. Lalu alal ijmali inna lillahi ta'ala kamalatin la tatanahi, dan juga beriktikad pada jalan ijmal atau secara keseluruhan global, gitu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun insyaallah nanti di dalam sifat-sifat yang lain secara terperincinya nanti di lain waktu kali ya, insyaallah. Jadi wajib juga kita seorang mukallaf beriktikad atau meyakini di dalam pada jalan ijmal atau jalan secara global, gitu. Sesungguhnya itu gini, gimana datang? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat kesempurnaan yang nggak ada ujungnya, ya, yang nggak ada habisnya. Ada sifat sempurnaannya, nggak kayak nggak kayak di dalam perkara dunia, gitu. Kayak baterai, gitu, misalnya baterai ada dayanya, gitu, kadang lebih kuat, lebih kencang, atau wifi, gitu kan, lagi kencang, gitu. Tuh ada masanya lemah, gitu, enggak ada ujungnya. Secara global bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sifatnya sempurna, enggak ada ujungnya. Wa'lam annal mawjudati bin nisbati lil istighna'i 'anil mahalli wal mukhassisi wa adamihi arba'atun. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya tiap-tiap maujud, ya, dilihat dari sisinya butuh pada tempat atau mukhassis, mewujudkan,
Itu bahasanya itu ada 4. Yang pertama al-awalu ma la yaftakiru lahuma ma'an wa huwa dzatullahi ta'ala. Yang pertama bahwasanya itu mawujud yang enggak butuh pada tempat dan juga pada mukhasis, itu mewujudkan, yakni wahwa, dan adapun itu perkara itu dzatullahi ta'ala, yaitu zatnya Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Atsani aksuhu, adapun yang keduanya yakni ya itu sebaliknya dari awal, yang awal. Itu berarti yang butuh pada mahal dan khusus, yakni seperti sifatul hawadisi, tiap-tiap sifatnya yang baru, perkara-perkara yang baru ya di makhluk. Itu asal. Itu adapun yang ketiganya yaitu perkara mawujud yang tetap, itu perkara tebi mahallin, dengan tempatnya, dunal mukhassisi, tidak yang mewujudkan atau mukhassis, wa huwa sifatul bari, yaitu seperti sifatnya Allah al-bari, menciptakan, membuat. Ayil ladzi yakhluqul khalqa wa yudhiruhum minal adami, itu yang membuat, itu ladzi kepada makhluk dan juga mendohirkan, itu ladzi itu minal adami, dari tidak adanya, asalnya. Itu sifat yang membutuhkan pada tempat, tidak membutuhkan khusus atau yang mewujudkan. Dan adapun yang keempat ar-rabi'u aksuhu, yang keempat itu sebaliknya dari yang ketiga, wa huwa dzatul makhluk, yaitu zatnya makhluk. Itu faidatun, adapun ini satu faidah, langsung beresin dah. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Gitu, barang siapa yang meninggalkan atau menjauhi, dibuang, meninggalkan arba'a kalimatin, yakni 4 tiap-tiap kalimat, kamula imanuhu, maka sempurna iman seseorang tersebut. Jadi jauhin. Kemarin sempat menyinggung bahwa saya jangan sampai ada perkataan anu gitu ya. Ini 4 kalimat. Barang siapa orang yang meninggalkan 4 kalimat tersebut, maka itu belum disebut. Ya, 4 kalimat ini maka sempurna seorang iman seseorang tersebut. Aina, yang pertama lafaz aina, di mana, kaifa, bagaimana, mata, kapan, kam, berapa, gitu. Jauhin kepada Allah di pertanyaan tersebut. Di aina, di mana Allah, bagaimana Allah, itu kapan adanya Allah, ada berapa Allah, itu jauhin, gitu. Maka sempurna iman seorang tersebut. Itu yang perkataan Imam pengarang kitab Imam Nawawi. Lalu maka kalau fa'in qala laka qailun aina Allah, kalau ada yang nanya begini ke kamu, gitu. Yang nanya katanya di mana adanya Allah, fa jawabuhu, maka jawablah olehmu, laisa bi makanin, Allah itu enggak butuh pada tempat, enggak ada tempat, gitu, enggak butuh pada tempat, gitu, dan tidak meliputi zaman, gitu. Lalu kalau yang nanya, kolalaka, nanya lagi ke kamu, kaifallah, bagaimana Allah, fakul, maka katakanlah, jawab olehmu, laisa kamitslihi syai'un, ya, tidak ada perkelakuan yang tetap di Allah Ta'ala satu perkara apapun, nggak ada yang sama. Itu ini kalau ada yang nanya di mana, iya tadi di mana atau bagaimana, gitu. Lalu ada yang nanya lagi, mata Allah, gitu, kapan adanya Allah, gitu. Fakul, maka jawablah olehmu, lahu awwalun bila ibtida'in wa akhirun bila intihain, ya, tetap di Allah Ta'ala itu terdahulu, ya, yang enggak ada awalnya dan enggak ada ujungnya, enggak ada akhirnya, gitu. Seperti di pembahasan sifatnya wujudnya Allah Ta'ala, gitu. Adanya Allah Ta'ala tidak diawali dengan enggak
Ada. Gitu. Lalu ada yang menanyakan lagi kepadamu, misalkan kamullah gitu, berapa? Itu ada berapa Allah? Fakul, maka jawablah olehmu lahu wahidun. Gitu. Tetap Allah Ta'ala itu esa, satu. La min qillatin qul huwallahu ahad. Gitu. Bukan dari satu dari sedikit atau satu dari jumlahan yang lain. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, huwallahu ahad. Gitu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ahad. Satu. Itu beres di dalam memahasa iman kepada Allah Ta'ala. Itu. Ini untuk penutup di dalam poin ini, yakni mengambil di dalam kisah itu masih pengarang, yakni Al-Imam Nawawi Al-Bantani, yakni diambil dari kitab Fathul Majid, kalau nggak salah Fathul Majid. Bahwasanya di dalam hikayat ini beliau menceritakan pada suatu zaman, yakni ada namanya Syekh Hamad, ya, mempunyai murid Abu Hanifah yang menjadi imamnya mazhab Hanafi. Ya, jadi Imam Hanafi ini mempunyai guru yang namanya Syekh Hamad. Gitu. Di ketika zamannya Syekh Hamad, bahwasanya ada seorang raja yang menantang pada para ulama di daerahnya, di kerajaannya, di wilayah yang ia kuasai. Gitu. Semuanya takluk, semuanya nyerah dengan pertanyaan seorang raja tersebut. Para ulama itu bahwasanya pertanyaannya, Allah ada enggak? Adanya di mana? Lagi ngapain? Gitu. Itu raja nanya begitu. Ya, ngetes mau seorang ulama tersebut. Tiba saatnya, yakni ketika seorang raja, mana apakah ada lagi seorang ulama yang bisa didatangkan dan bisa menjawab pertanyaanku, gitu, kepada prajurit-prajuritnya. Ada, Tuan, gitu. Siapa? Syekh Hamad, gitu. Panggil dia, gitu. Akhirnya tibalah Syekh Hamad, gurunya siapa tadi? Imam Hanafi, gitu. Dipanggil oleh raja. Karena perihalnya Syekh Hamad sudah mendengar, gitu, apa yang bakal dilakukan seorang raja tersebut. Akhirnya Syekh Hamad minta waktu 1 malam. Insya Allah besok datangnya, gitu. Kasih waktu saya semalam, gitu. Pada akhirnya gelisahlah Syekh Hamad memikirkan bagaimana ini menghadapi perdebatan seperti ini, gitu. Akhirnya beliau tidur, istikharah, beliau tidur dan bermimpi, ya, bermimpi bahwasanya ada suatu gedung rumah mewah yang banyak banyak hiasannya, ya, banyak, indah dah, pokoknya indah, gitu. Rumah tersebut tuh indah, gitu. Dan juga di tamannya itu banyak buah-buahan, pohon buah-buahan, pohon kembang, gitu. Akan tetapi ia melihat ada seorang babi yang merusak itu rumah dan merusak taman-tamannya, gitu, sampai rusak di porak-poranda, bahasanya, ya, porak-porandain itu sama babi, satu babi. Ketika Syekh Hamad melihat di sebelah sisi yang lain bahwasanya ada satu singa yang datang, langsung menerkam si babi tersebut. Kemudian si babinya tuh ditangkap sama si singa tadi. Itu. Akhirnya tibalah waktunya Syekh Hamad untuk berangkat datang ke kerajaan, gitu. Masih gelisah, gitu. Akhirnya terlihat sama seorang muridnya, yakni Imam Hanafi tadi. Kenapa ya Syekh? Itu kenapa guruku? Itu romannya bahasa kita gitu.
kayaknya mukanya gelisah banget gitu. Risau banget gitu. Tegang gitu. Seperti yang kau tahu bahwasanya aku dipanggil seorang raja itu untuk suatu perdebatan yang mungkin ya taruhannya iman gitu, taruhannya iman gitu. Lalu kenapa sekarang gelisah gitu bahwa engkau adalah seorang guru gitu, kata Imam Hanafi. Aku gelisah karena semalam aku bermimpi yang tadi diceritain lah kepada Imam Hanafi tadi. Ya Syekh, kata imam tersebut, ya Syekh, bahwasanya aku ini bisa mentafsirkan mimpi gitu. Sedikit banyaknya aku bisa mentafsirkan mimpi, kata Syekhnya. Ya udah kalau gitu, apa gambaran mimpi tersebut? Bahwasanya Syekh, di dalam mimpimu itu rumah itu bagaikan Islam, agama Islam dengan perhiasan-perhiasan, dengan syariat-syariatnya, kewajiban dan sunnah-sunnahnya gitu. Lalu kenapa dihancurkan sama seorang babi? Itulah seorang raja tadi, itulah raja tadi yang merusak agama Islam gitu, yang merusak akidah-akidah orang-orang Islam pada saat ini gitu. Lalu siapa itu singa yang datang menerkam babi itu? Aku ya Syekh, kata Imam Hanafi tadi. Itu saya ya Syekh gitu. Jadi izinkan saya ikut denganmu untuk berhadapan dengan raja itu gitu. Akhirnya gembiralah, tenanglah gitu. Tadinya gelisah, akhirnya tenang. Gurunya tersebut itu datang. Di mana sekarang Syekh Ahmad, katanya minta raja. Datang masuk ke ruangan, langsung ditanya, langsung si raja duduk di singgasananya. Ya namanya raja belum ada tempat duduknya. Di singgasananya Syekh Ahmad ada di bawah, di hadapannya, dan Imam Hanafi ini di belakangnya sambil bahasanya nunduk gitu. Nunduk dengan menenteng kedua sendal, yakni sendalnya dan sendal gurunya, ditenteng-tenteng itu masuk. Ya. Sekaranglah waktunya aku bertanya kepadamu ya Syekh gitu, kata si raja itu. Langsung bingung Syekh Ahmad tersebut, kan, tetapi yang menantang langsung Imam Hanafi. Hai raja gitu, janganlah engkau tes guru gitu, guru saya gitu. Jangan dulu ngelawan guru saya, bahasa kita mandi gua dulu nih lawan muridnya gitu yang masih muda. Ketika itu di keterangan bahwasanya Syekh Imam Nawawi menyebutkan bahwa Imam Hanafi itu masih berumur 20 tahunan, kalau nggak salah 20 tahun gitu. Kata si raja, siapa kamu masih muda gitu, betantang-betenteng bahasanya gitu. Gua ngetes guru lo gitu bahasanya gitu. Jadi jangan lihat guru, ini lihat muridnya aja dulu gitu. Lawan aja gurunya, lawan aja muridnya gitu. Lawan aja muridnya dulu, jangan dulu ke gurunya gitu. Kalau engkau sanggup, kata Imam Hanafi tadi. Ya udah kalau begitu, jawablah pertanyaan-pertanyaanku, kata si rajanya. Allah di mana? Allah ada, adanya di mana? Dan Allah sekarang lagi ngapain? Gitu ya. Gitu. Bahwasanya yang pertanyaan yang pertama, Imam Hanafi tadi menjawab bahwasanya Allah ada nggak? Ada. Itu seperti adanya otakmu katanya. Iya, seperti adanya pikiranmu gitu. Raja gitu, adanya di mana gitu kan? Langsung berkaitan, langsung adanya di mana? Ada gitu. Adanya di mana? Tuh seperti pikiranmu itu, kata Imam Hanafi. Gitu. Dari mana asalnya pikiran itu? Apa dari kepala keluar? Apa dari dengkul? Apa dari perut? Gitu. Ya. Gitu. Langsung diam. Ya kan? Di mana timbulnya itu? Lalu si raja langsung bertanya kembali dengan pertanyaan berikutnya. Lalu sekarang Allah lagi ngapain? Kalau begitu,
Ya, saya terima itu jawaban yang itu. Jangan dulu engkau melemparkan pertanyaan kepadaku, hai raja. Gitu. Akulah yang sekarang menantangmu. Gitu. Aku punya permintaan untukmu. Kalau berani engkau nanyanya turun, jangan di singgasana di situ, katanya. Jangan di atas begitu turun, nanyanya sini kalau berani mah, gitu bahasa kiranya, gitu. Baik kalau begitu. Akan tetapi ketika engkau turun, aku yang naik ke singgasana itu, ke tempatmu itu, kata Imam Hanafi. Lalu aku bertanya kepadamu, bagaimana? Kata Imam Hanafi, baik kalau begitu, akan tetapi janji itu pertanyaan harus dijawab. Oke, bahasa kita. Baik, akhirnya si raja turun ke bawah, Imam Hanafi naik ke singgasananya, gitu. Sekarang dengan dengan gagahnya Imam Hanafi, apa tadi pertanyaan kamu tadi, gitu kan bahasanya. Allah sekarang lagi ngapain, kata raja teh. Sekarang Allah lagi menurunkan derajatmu dan menaikkan derajatku, gitu. Seperti engkau diturunkan dari singgasana ini dan aku ditaikkan di singgasana ini, gitu. Akhirnya bengong Imam raja. Itu akhirnya disitulah menerima kekalahannya dan akhirnya dalam keterangan akhirnya raja tersebut masuk Islam. Begitulah. Jadi baik lagi ke poin tadi bahwasanya mending itu jauhin pertanyaan-pertanyaan ada di mana, ada berapa, apalagi ya bagaimana itu, bahwa kata Imam Nawawi itu seseorang tersebut menjauhi atau membuang pertanyaan tersebut bakal sempurna keimanannya. Itu jadi poin yang pertama, wajib iman kepada Allah secara terperinci di dalam sifatnya dan secara global atau ijma di dalam kesempurnaan sifat-sifatnya. Insya Allah di dalam poin-poin berikutnya kita ketemu kembali minggu depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita semuanya berpanjang. Untuk ilmu bekal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir di dalam Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang tadi menjadi hadis kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala ala hadiniya wa ala kunnatin sholihah wa ila hadin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub 'alaina tauba taghfir li kulli hauba wastur lana awati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil khilani wa kulli di mahabbah au jiratin asubah wal muslimina ajma'in rabbi asma' falau wajuda manna la bihisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adana qasi sahbihi walhamdulillahi bil barri wa sanahi walhamdulillahi bil barri wa sanahi. Alhamdulillah ala ni'amil, alhamdulillah ala barakatil, alhamdulillah hamdulillah fil wa tawbi mazidah walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayhi ya rabbi asyani wa darji ya Rasulullah salamun alayhi ya rabbi asyani wa darji rabbi fa'fana bi barakatihi
wadinal husna bihurmatim ya Rasulullah salamun alaika rabbi asyari wa darani wa mitna fi tariqatim wa mu'afatim minal fitni ya Rasulullah salamun alaika rabbi asyari wa darani Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.